Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan Ramadan yang dirindukan dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Guspin di mana saja berada, di kesempatan singkat namun bermakna ini, saya ingin membagi ilmu yang sedikit yang saya punya, tapi harus disampaikan, tidak boleh terungkap. Ilmu tersebut berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang sedekah di bulan Ramadan. Sahabat Guspin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Sahabat Guspin di mana saja berada, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96 yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat Guspin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil.
Ia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga, dan semua wajib ditanggung, maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit dan gigih. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gus Bin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seseorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah, karena Allah SWT ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gus Bin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi SAW. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyifati Nabi SAW, yang artinya Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara bagi ketika bulan Ramadan. Tak kala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah SAW semakin baik lagi tak kalah berada di bulan Ramadan. Dan sungguh Rasulullah SAW sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Sahabat Gus Bin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah, dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang, tanpa ada rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi SAW memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gus Bin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
yang artinya nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dan harta yang baik dengan harta yang halal, yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Gusbin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi SAW begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat, mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-nya, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya. Sahabat Gusbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar ayat tadi, seseorang sahabat memiliki harta yang banyak dan tak kalah mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah sampai seseorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid. Dan kemudian menghadap kepada Nabi besar Muhammad SAW, menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contohnya dari para sahabat, mereka berinfak di jalan Allah SWT. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tak kalah datang dengan membawa barang dagangannya yang begitu banyak, sampai di jalan-jalan Madinah semua terpenuhi dengan barang-barang dagangan beliau radhiyallahu anhu. Maka tak kala itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari itu semuanya. Dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedekah yang dicontohkan oleh Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita semangat untuk bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipatkan pahala-pahalanya kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.